Pernah kepikiran nggak kenapa sih mata kita mirip ibu, tapi rambut kok mirip ayah? Nah, pertanyaan sederhana ini bakal ngebawa kita ke sebuah perjalanan luar biasa, menyelam ke dalam kode kehidupan buat ngerti apa sih yang bikin kita unik, mulai dari kemiripan keluarga sampai masa depan dunia kedokteran. Pertanyaan ini nih, ini titik awal kita. Sebuah pengamatan simpel yang ternyata membawa kita langsung ke jantung ilmu genetika. Jawabannya? Jawabannya ada di dalam serangkaian instruksi tersembunyi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, kita mulai petualangan kita ya. Kita mundur jauh ke belakang buat cari tahu gimana misteri ini pertama kali kepecahkan. Jauh sebelum kita kenal DNA, ada seorang biarawan sederhana yang mulai nemuin polanya, cuma dengan ngamatin tanaman di kebunnya. Dan ini dia orangnya, Gregor Mendel. Lewat pengamatannya yang super teliti ke tanaman kacang polong, dia nemuin prinsip-prinsip dasar pewarisan sifat. Dia perhatiin gimana sifat kayak warna bunga atau bentuk biji itu diturunkan, dan dia sadar ini bukan kebetulan, ada aturan mainnya. Yang luar biasa, karyanya ini sempat dilupain puluhan tahun sebelum ditemuin lagi. Nunjukin betapa dia tuh udah jauh banget mikirnya dari orang-orang sezamannya. Nah, dari Mendel ini kita jadi paham dua konsep penting banget. Ada genotip, ini tuh kayak resep genetiknya yang nggak kelihatan. Terus ada fenotip, ini kue jadinya, sifat yang beneran muncul dan bisa kita lihat. Jadi bisa aja sebuah tanaman bawa gen buat biji keriput, itu genotipnya. Tapi yang kita lihat bijinya bulat sempurna, nah itu fenotipnya. Terus kenapa dong satu sifat bisa lebih kelihatan dari yang lain? Nah, ini karena ada yang namanya alel dominan dan resesif. Gampangnya, sifat dominan ya sesuai namanya, dia bakal selalu menang dan nunjukin dirinya kalau dia ada. Kalau sifat resesif, dia baru bisa nongol kalau pasangannya sama-sama resesif juga. Ini juga yang ngejelasin kenapa ada sifat yang kayak loncat satu generasi. Oke, Mendel udah kasih kita aturan mainnya. Tapi pertanyaannya, semua info genetik ini disimpan di mana sih sebenarnya? Sekarang, kita bakal zoom in super dekat ke dalam sel kita buat nemuin perpustakaan kehidupan itu sendiri. Coba bayangin, tiap sel di tubuh kita itu punya perpustakaan raksasa. Nah, kromosom ini ibarat buku-buku tebelnya di perpustakaan itu. Masing-masing buku ini isinya bab-bab yang beda dari buku manual super lengkap buat ngebangun dan ngejalanin tubuh kita. Dan ini angkanya penting banget. Kita punya 46 buku ini yang disusun jadi 23 pasang. Kenapa berpasangan? Ya karena setengahnya kita dapat dari ayah dan setengahnya lagi dari ibu. Nah, disinilah mekanisme pewarisan sifat itu terjadi. Setiap orang tua nyumbang satu set instruksi lengkap. Sekarang kita bakal zoom in paling dalam lagi. Kalau kromosom itu bukunya, tulisannya pakai bahasa apa sih? Yuk kita kenalan sama molekul-molekul yang jadi inti dari semua kehidupan. Ini dia, sang bintang utama, DNA. DNA ini adalah arsip pusat, cetak biru yang disimpan dengan super aman dan stabil. Bentuk helix gandanya yang ikonik itu bukan cuma keren dilihat, tapi juga efisien banget buat nyimpen seabrek informasi dan ngelindunginya dari kerusakan. Nah, bedanya DNA sama RNA ini krusial banget. Gini deh gampangnya, DNA itu kayak buku resep asli yang super berharga, yang nggak boleh keluar dari perpustakaan atau inti sel. RNA itu fotokopian resepnya, yang kita bawa ke dapur buat masak. Perhatiin deh bedanya. RNA itu cuma satu untai, gulanya beda dikit, dan basa timinnya diganti sama urasil. Perbedaan-perbedaan kecil inilah yang bikin dia pas banget jadi kurir informasi. Jadi, alur kerjanya tuh gini, simpelnya. DNA nyimpen instruksi, RNA nyalin instruksi itu dan membawanya keluar. Terus, instruksi itu dipakai buat ngebangun protein. Nah, protein inilah yang jadi pekerja keras di sel kita yang ngerjain hampir semuanya, dari ngebangun jaringan tubuh sampai ngelawan infeksi. Oke, setelah kita bisa baca kode kehidupan, langkah selanjutnya udah bisa ditebak kan? Bisa nggak ya kita nulis ulang kodenya? Yuk kita geser sekarang buat ngeliat gimana manusia mulai manfaatin pengetahuan ini. Bioteknologi itu sebenarnya bukan hal baru loh, udah ada dari ribuan tahun lalu, mulai dari milih ternak yang paling bagus sampai pakai ragi buat bikin roti. Tapi, lihat deh lompatan besarnya di abad ke-20. Kita pindah dari yang tadinya cuma make organisme, jadi bisa ngerekayasa langsung gennya.
Nah, ini bioteknologi yang mungkin udah akrab banget sama kita, bahkan ada di meja makan. Tempe, yogurt, tape, semuanya itu hasil bioteknologi konvensional. Kita manfaatin kemampuan alami mikroorganisme buat ngubah satu bahan jadi bahan lain lewat fermentasi. Sederhana, tapi efektif banget. Dan disinilah lompatan besarnya. Bioteknologi modern gak cuma manfaatin yang udah disediain alam, tapi kita secara aktif masuk dan benar-benar program ulang instruksi genetiknya. Kita bisa ambil gen dari satu makhluk hidup, terus kita masukin ke makhluk hidup lain, menciptakan kombinasi yang gak pernah ada sebelumnya di alam. Kemampuan buat nulis ulang kode kehidupan ini ngebawa kita ke babak terakhir pembahasan kita. Ini adalah sebuah era yang penuh dengan janji luar biasa, tapi juga datang dengan tanggung jawab dan pertanyaan-pertanyaan etis yang besar banget. Yuk, kita lihat dulu sisi baiknya. Dan ini keren banget. Di pertanian, kita bisa bikin tanaman yang lebih kuat sama hama. Di kesehatan, bakteri yang udah diedit gennya sekarang jadi pabrik mini buat bikin insulin buat penderita diabetes. Kita bahkan bisa pakai mikroba buat bersihin tumpahan minyak. Potensinya benar-benar bisa mengubah dunia. Tapi di sisi lain, kita juga harus super hati-hati. Gimana kalau organisme hasil rekayasa ini lepas ke alam liar? Bisa-bisa ngerusak ekosistem. Terlalu bergantung sama beberapa jenis tanaman super juga bisa bikin pasokan makanan kita jadi rentan. Dan tentu aja pertanyaan paling mendasar, emang boleh kita ngubah-ngubah alam sampai sejauh ini? Ini diskusi penting yang harus kita hadapi bareng-bareng. Jadi, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita punya tools buat ngarahin evolusi kita sendiri. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini nyata. Dengan kekuatan sebesar ini, datang juga tanggung jawab yang jauh lebih besar lagi. Pilihan yang kita ambil sekarang bakal menentuin gak cuma masa depan kita, tapi juga masa depan kehidupan itu sendiri di planet ini.